beragam tema akan kita perbincangkan dalam program Bincang Spesial Star FM Inspiring Sound. Satu 1,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat siang menuju sore Star Lovers. Saya Widya Pradipta akan menemani Star Lovers di kesempatan kali ini di Bincang Spesial bersama Dinas Kebudayaan Kundo Kebudayaan Kabupaten Sleman ya. Dan yang sudah melihat status kita baik di WA maupun di Instagram pasti udah tahu banget bahwa di jam 3 sampai jam 4 sore nanti akan ada talk show gitu ya, tentang kompetisi bahasa sastra sebagai upaya perlindungan bahasa daerah. Nah, di studio sudah bergabung bersama Widya, Ibu Indriani Voluntiri Aziz ya, dari tim MGMP Bahasa Jawa SMP. Kita langsung sapa aja ya. Selamat siang menjelang sore Bu Indri. Selamat siang jelang sore Mbak Widya. Iya. Sugeng sonten. Sugeng sonten. Karena ini ngomongin tentang kompetisi bahasa Jawa ya Bu ya. Bu Indri ya, jadi sedikit-sedikit kita pakai bahasa Jawa, cuman nggak akan full ya, nanti takutnya harus ada teksnya ya Bu ya. Iya, harus ada subtitlenya bahasa Indonesia. Bener. Kita ajak Star Lovers untuk ikutan gabung di obrolan kita siang hari ini, siang sore ini ya, di WA kita di 0818621013 atau juga bisa tuliskan langsung di kolom komentar Instagram kita @starjogjafm gitu ya. Kita sebelum bahas ini kompetisinya seperti apa ya Bu Indri ya, kita mau ngobrol-ngobrol dulu terkait dengan pelajaran bahasa Jawa. Kalau saat ini tuh materinya seperti apa nih Bu Indri? Mungkin bisa ceritakan terlebih dahulu ya, supaya kita juga yang mungkin lulusnya udah lama ya jadi tahu seperti apa perkembangannya saat ini bahasa Jawa nih. Oke, untuk pelajaran bahasa Jawa ini kan sesuai dengan Pergub Gubernur DIY ya, Pergub DIY itu nomor 64 tahun 2013, itu mata pelajaran bahasa Jawa menjadi muatan lokal wajib dong untuk semua jenjang sekolah yang ada di DIY, dari Nyon Sewu maaf, dari SD, SMP sampai SMA, SMK. Kemudian untuk materinya itu sesuai dengan penyelarasan yang sudah dilakukan oleh guru-guru SMP, SMA, SMK dan juga guru-guru SD yang diprakarsai oleh Dinas Pendidikan DIY ya, Dikpora DIY. Itu untuk materinya sudah disesuaikan sedemikian rupa, itu akan mencakup bahasa, sastra, budaya dan aksara Jawa. Begitu Mbak Widya. Oke, nah kalau saat ini itu seperti apa Bu metode pembelajarannya juga gitu ya, karena kan sekarang tahu ya generasi sekarang tuh berbeda ya Bu ya. Iya, betul. Sama generasi saya mungkin atau sebelum-sebelumnya gitu yang iya, kita betul. tahu banget lah ya kalau zaman dulu tuh seperti apa, dan pastinya sekarang ini karena Gen Z apalagi ya Bu ya, ini lebih aktif lagi di media sosial. Apakah juga dikemas dengan gaya yang lebih kekinian atau seperti apa nih Bu Indri? Betul, kalau mengingat kita dulu zaman saya, apalagi saya ya Mbak Widya aja sudah berbeda sekali dengan Gen Z gitu. Apalagi saya yang jadul sekali, bahkan ketika diajarkan oleh guru saya misal mata pelajaran bahasa Jawa, materi aksara Jawa, itu boro-boro wis lah ditulis meneh wae gitu karena nggak mudeng, nggak paham gitu. Nah sekarang karena anak-anak itu anak-anak zaman, betul sekali tadi disampaikan oleh Mbak Widya, dengan keaktifan mereka, dengan kedekatan mereka terhadap gadget, gawai dan digital, itu otomatis pembelajaran juga didekatkan dengan kebiasaan dan ya zaman anak-anak zaman sekarang. Misal seperti aksara Jawa itu sekarang udah ada loh yang namanya aksara Jawa digital. Oke, ini harus tahu nih ya. Ya dong, harus dong. Jadi aksara Jawa digital itu bahkan itu di Microsoft sudah ada ya, sudah ada. Jadi ketika kita mau ketik nih, buka Microsoft Word, itu sebenarnya sudah ada bawaan dari Microsoft bahwa di font-font itu sudah ada Javanese text, sudah ada aksara Jawanya bawaan. Nah untuk Yogyakarta sendiri itu sudah punya font khususnya, font resmi dari Jogja yang namanya Ngayogyan. Itu nanti yang sering kita temui kalau kita masuk di kelurahan, itu di depannya ada font-font pakai aksara Jawa, itu kebanyakan menggunakan font Ngayogyan yang miring ya gitu. Itu yang resmi untuk pemerintah, untuk menuliskan nama-nama kantor pemerintahan begitu. Dan untuk di pembelajaran itu supaya anak-anak mudah untuk mengenali, itu kita menggunakan Ngayogyan yang jejak gitu, yang lurus.
supaya mudah difahami. Oke. Gitu. Itu untuk khusus yang aksara Jawa. Ya tentu saja materi-materi lain menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan anak-anak zaman sekarang. Jangan sampai ngantuk itu ya. Itu dia Bu, kayaknya kalau bahasa Jawa gitu ya, waduh ki mesti susah, ki angel ki mesti ya gitu ya bahasanya ya. Iya, betul. Ada aksara Jawa apalagi itu yang sebenarnya sudah disampaikan sejak dari jenjang SD ya Bu ya. Iya, betul. Hono Coroko Ya. gitu ya, Doto Sawolo. Betul Itu Mbak ada. Wit ya. Nah, materi apa lagi sih yang sebenarnya ini bisa bisa disampaikan secara menarik selain juga tadi ada font, kemudian aksara Jawa itu ya Bu ya. Materi-materi yang lainnya Bu seperti apa nih saat ini? Tadi ada bahasa sastra yang aksara Jawa sudah ya tadi. Kemudian yang materi-materi lain itu ada sastra yang seperti geguritan. Betul. Kemudian cerka atau bahasa Indonesianya cerita pendek gitu, cerpen. Kemudian ada lagi lagu dolanan. Ya. Kemudian ada tembang mocopat. Betul. Ada lagi selain itu masih banyak sih sebenarnya, kayak Pranoto Coro Sesora itu juga diajarkan walaupun masih level seperti brainstorming ya, belum yang spektakuler seperti yang pro gitu, belum, masih yang dalam acara-acara sederhana, acara sekolah dan yang biasa ditemui anak-anak di masyarakat. Nah, nanti untuk model-model pembelajarannya juga nanti akan bermacam-macam menyesuaikan. Apalagi sekarang kurikulum merdeka ya Mbak, otomatis harus kita sesuaikan dengan kebutuhan kurikulum begitu. Oke, jadi memang adaptif ya Bu ya. Betul. Gitu ya. Tetap menjunjung tinggi bahasa Jawa dengan kemasan yang lebih kekinian juga. Mungkin kalau orang di luar kita nih Bu, bukan orang Jawa pasti bingung gitu ya, geguritan tuh apa? Mungkin bisa disampaikan secara simpel aja Bu. Supaya tahu gitu ya Star Lovers, karena ternyata banyak juga yang dengerin nih di luar Jakarta yang apa itu geguritan, puisi mungkin ya Bu ya. Iya gitu betul. Geguritan itu puisi yang berbahasa Jawa. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia namanya puisi, kalau dalam bahasa Jawa namanya geguritan. Seperti halnya tadi ya, cerpen itu di dalam bahasa Jawa namanya menjadi cerka. Oh ya, tadi ada yang kelewatan Mbak, unggah-ungguh Jawa ya, yang belum disebut itu. Betul. Yang sekarang masih harus kita pertahankan itu unggah-ungguh basa Jawa, terutama di rumah. Nah itu unggah-ungguh tuh penting banget ya. Betul, apalagi ini kan terkait juga budaya ya Bu ya, yang sebenarnya memang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya Bu ya. Kalau sekarang Ibu kan sebagai guru gitu ya. Kalau melihat zaman sekarang tuh, apakah anak-anak zaman sekarang memang juga menjunjung tinggi unggah-ungguh yang selama ini diajarkan oleh nenek moyang kita nih Bu? Ini mau jawaban jujur apa jawaban apa ini? Yang jujur dong, yang jujur dong. Oke, jawaban sesuai kenyataan nggih. Pripun Bu, pripun? Yang jelas kita mulai dari bahwa yang kita hadapi sekarang itu tantangan. Tantangan orang tua dan tantangan guru-guru untuk mengajak anak-anaknya, anak-anak didik untuk tetap, apa tadi bahasanya Mbak Widya tadi apa ya? Tetap menjunjung tinggi gitu ya. Tetap menjunjung tinggi unggah-ungguh basa kromo gitu, bahasa Jawa. Ya kalau seperti pengalaman yang sering saya ceritakan di mana-mana, bahwa di awal pelajaran itu biasanya akan saya tanya, berapa sih yang masih menggunakan bahasa Jawa di rumah? Itu tahun ini dari 128 anak itu tidak lebih dari 10 anak yang masih menggunakan bahasa Jawa. Dan itu bahasa Jawa juga ketika saya tanya lebih lanjut, bahasa Jawanya apa? Ya, campuran Bu, campur apa? Campur gula apa? Campur apa? Ya campuran Bu, bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Sampai sudah baik. Nganggo basa krama ora karo Bapak Ibu nggih. Kadang-kadang Bu, kadang-kadang ning langkung asring mawi ngoko Bu. Waduh, gitu ya. Artinya itu tantangan nggih Mbak Wit, untuk kita sebagai guru dan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan, kita punya tantangan besar untuk lebih mengenalkan anak untuk terus menjunjung tinggi bahasa ibu, bahasa warisan ya kalau boleh kita bilang begitu, bahasa warisan, bahasa kita, bahasa daerah kita yang harus selalu kita lestarikan untuk bisa terus hidup anjayeng bawono gitu. Asik, itu dia ya. Ini kenyataan yang sebenarnya lumayan pahit ya Bu ya. Dari sekian banyak kenapa cuma 10 gitu ya. Bahkan sekarang memang kalau kita di kampung-kampung lah, atau katakanlah di nang desa-desa ya Bu ya, di desa-desa tuh masih banyak juga pakai bahasa Indonesia Bu ya, padahal bapak ibunya orang Jawa gitu, wong Jawa, tapi ya kayak gitu. Nah,
Sekarang Bu Indri tidak sendirian, tapi sudah ditemani juga oleh Pak Romadi. Ini dari MGMP Bahasa Jawa SMA atau SMK nggih Pak Romadi ya. Selamat sore, sugeng sonten Pak. Sugeng sonten Mbak. Pak, mohon maaf agak mendekat ya Pak ya. Siap, siap ini ya, sudah bergabung bersama kita. Nah, kalau tadi Bu Indri sudah saya tanyakan juga terkait dengan materi pembelajaran juga di bahasa daerah. Ini kan teman-teman dari adik-adik SMP gitu ya. Kalau dari teman-teman SMA sendiri yang lebih besar, yang lebih dewasa, bagaimana nih Pak tantangannya Pak? Iya, terima kasih nggih, manten nuwun. Memang kalau di SMP sudah bagus ya. Di SMK, SMA tinggal kita meneruskan aja. Jadi kita mengambil dari SD-nya, SMP, lah SMA, SMK-nya tinggal menerima dari beliau-beliau ini. Ya. Jadi kalau di kami, di saya di SMK Negeri Kemudian itu, alhamdulillah kan di Mbak, di pinggiran desa, masih di pedesaan itu loh. Jadi masih hampir 100% masih kental dengan budaya Jawa. Betul. Satu, kita di sekolah itu sudah menerapkan namanya among siswa dulu di pagi hari itu, among siswa. Jadi pagi itu kita dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan staf manajemen, dengan Bapak Ibu Guru, dengan OSIS itu kita setengah 7 sudah standby di sekolah. Dengan apa? Monggo, selamat pagi, biar nanti anak-anak bisa nyaman berada di sekolah. Dan itu nanti biar kita kelihatan dari budaya Jawanya, senyum, sapa, salam, sopan santun kita budayakan di pagi hari. Harapannya nanti anak datang ke sekolah itu sudah mood untuk belajar, baik itu terkait dengan budaya maupun pelajaran akademik dan non akademik seperti itu. Kalau di daerah perkampungan gitu ya, bisa dibilang tadi Pak Rohmat mengatakan itu ya. Iya, itu karena apakah memang lebih mudah untuk mengajak adik-adik ini semangat belajar bahasa Jawa, atau justru juga punya tantangan tersendiri juga nih gitu? Iya. Jadi karena masih di desa ya Mbak, desa, kita masih kental dengan budaya. Karena di kampung, di desa kan masih sering ada kegiatan budaya. Jadi di sekolah kita tinggal memulai saja. Misalkan nanti terkait dengan pembawa acara, kan sudah banyak anak di tingkat SMK itu sudah didhawuhi untuk di acara ulang tahun desa, di materi desa, di HUT RI. Di situ kita tinggal tanya aja, gimana Nduk Mas terkait dengan berbahasa Jawanya. Lah kalau nyun sewu tadi di SMP sudah bagus, ya di SMA tinggal kita mengambil saja. Seperti itu. Berarti ini PR-nya Bu Indri ya dan kawan-kawan yang di SMP ya. SMP saya rada ambyar ya ini Mas. Jadi sini harapannya dari tingkat dasar ya Mbak, tingkat dasar dari TK, SD, SMP itu kita harapannya bisa kolaborasi nggih. Ya, jadi dari tingkat SD, SMP itu sudah mulai membudaya. Walaupun cuma monggo, ndrek langkung, nuwun sewu, matur nuwun itu kan pembiasaan yang perlu kita tanamkan. Jadi nanti jika dari SD, dari SMP sudah terbiasa, di SMA SMK tinggal kita meneruskan saja. Namun mohon maaf jika dari Mbak Indri masih sungkan untuk memberikan itu, ya kita di SMK tantangannya pasti akan lebih berat karena memberikan ilmu kepada anak-anak yang sudah remaja daripada ke anak-anak yang masih anak-anak, itu kan lebih mudah dari anak-anak yang masih dari tahapan anak-anak ini loh. Jadi kalau kita sudah remaja itu, jika dari nol kita memberikan ilmu, pasti akan lebih sulit daripada nanti memberikan ilmu kepada anak yang masih usia dini seperti itu. Jadi kalau sudah mendapatkan modal dari tingkat dasar, kita di SMK itu tinggal menarik saja. Oh berarti ini anak yang bisa sesorah, ini anak yang bisa keguritan seperti itu. Jadi memang ini sebenarnya nggak cuma tugas Bapak Ibu pendidik ya, tapi juga orang tua juga di rumah ya Pak ya, dan Ibu ya. Jadi dari kecil sudah ditanamkan untuk bahasa Jawa, meskipun mungkin ya kromonya dikit-dikit nggak apa-apa ya, karena sekarang mau nggak mau kita harus menerima kenyataan juga bahwa orang tua zaman now juga sebenarnya kemampuan bahasa Jawanya juga kurang gitu ya. Nggak ya Pak ya. Kalau melihat fenomena seperti ini, apa nih yang akhirnya menjadi ini jadi catatan khusus nih untuk Bu Indri dan juga Pak Rohmat nih? Siapa dulu Mbak? Nyala atau dulu? Jangan sih, aku suka yang mau. Oke, ya. Oke, Pak Rohmat dulu. Sekarang kita sudah masuk ke dunia digital Mbak. Jadi tidak bisa kita menolak terkait dengan teknologi ya. Jadi misalkan nanti ada kegiatan atau materi yang ada terkait dengan budaya Jawa itu sudah banyak media-media yang mengekspos atau kita memudahkan untuk belajar bahasa Jawa. Misalkan kamus, sekarang kamus itu yang dulu bahasa sastra Jawa lewat textbook itu sekarang sudah ada yang digital. Jadi nanti
Bapak Ibu yang ada di rumah nanti tidak perlu khawatir, tinggal nanti download di aplikasi yang sudah ada di HP Bapak Ibu sekalian. Jadi yang kedua pun terkait dengan aksara Jawa yang dulu mungkin Bapak Ibu masih sulit nggih untuk belajar. Nah, sekarang pun jika saya dengan Mbak Indi itu WA, nanti kita bisa WA dengan menggunakan aksara Jawa melalui WA. Jadi sekarang media digital itu sangat mendukung kita untuk ngeleluri nggih budaya Jawa yang adilung seperti itu. Ya, jadi nguri-nguri budaya. Kalau nyun sewu, kalau ada Bapak Ibu yang angel Mas, aku ra iso lah, itu kan mungkin belum membuka saja HP-nya. Jadi belum mencoba. Ya. Tetap positif thinking ya, belum mencoba aja. Coba dicoba dulu. Termasuk juga ada kegiatan ini ya, kompetisi bahasa dan sastra ini yang merupakan sebenarnya ini kegiatan yang rutin ya, Bu Indri dan juga Pak Rohmat ya. Ini rutin tahunan yang akhirnya sekarang tahun ini diadakan kembali gitu ya. Betul. Nah, ini mungkin bisa diceritakan juga seperti apa di tahun ini, kemudian jenjangnya siapa aja yang boleh ikutan nih. Monggo Bu Indri dulu mungkin ya. Oke, baiklah. Jadi untuk kegiatan kompetisi bahasa sastra pada tahun ini itu jenjangnya menggunakan jenjang usia, tidak menggunakan jenjang satuan pendidikan begitu ya. Jadi nanti ada kategori anak itu umur 6 sampai 13 tahun. Kemudian ada kategori remaja umur 13 sampai 19 tahun. Yang selanjutnya ada kategori dewasa umur 19 sampai 50 tahun dan yang terakhir ada kategori umum yang bisa diikuti siapa saja. Kemudian siapa sih yang bisa ikut? Ya tentu saja yang memiliki KTP, KIA atau KK di Kabupaten Sleman. Begitu Mbak Widya. Oke, jadi jenjang usia ya. Iya, mulai betul. dari usia 6 tahun sampai 50 tahun ya, Bu ya tadi ya, betul, gitu betul, ya. betul. Oke, kemudian jenis kompetisinya gitu ya. Apa saja yang dilombakan nih? Ya, terima kasih. Memang yang kita pengen anak-anak nanti bisa tahu dan nanti bisa membudaya nih. Kita yang pertama tetap ada terkait dengan membaca cerita pendek atau cerka, itu yang pertama. Yang kedua keguritan. Jadi anak dilatih untuk bisa gurit atau membaca keguritan seperti itu. Puisi Jawa ya Mas ya? Iya, bisa lah. Puisi Jawa ya. Yang Ini ketiga, karena banyak yang dengerin dari luar Jawa juga ini. Iya. Jadi harus ada translate-nya Mas. Translate-nya Pak Rohmat. Yang ketiga bisa tembang mocopat. Yang keempat yang tidak kalah penting yaitu seseorang berpidato dengan menggunakan bahasa Jawa. Terus ada Pran atau Coro itu MC seperti MC Jawa ya. Beliau MC handal loh Mbak. Oh nggih. Nanti saya berguru. Promo nih. Saya berguru sama Pak Rohmat nggih habis ini. Ada lagi juga yang tidak kalah menariknya mendongeng. Ya, mendongeng dan yang tadi saya matur ada alih aksara Jawa seperti itu. Oke, jadi untuk cerita cekak ini atau cerita pendek ya bahasa Indonesianya ini untuk kategori anak, remaja sampai dewasa ya. Yang untuk cerka itu dari anak, remaja sampai yang dewasa, betul. Kemudian keguritan ini puisi ya, ya Pak ya, puisi ini juga anak, remaja, dewasa. Kemudian mau copat itu lebih ke tembang ya, puisi tapi dilakukan begitu ya. Saya mencoba untuk mentranslate nih, semoga benar, kalau salah ini ya dibenarkan ya. Benar. Dibantu ya gitu ya. Mau copat tuh puisi tapi dilakukan gitu. Mungkin yang lebih familiar mungkin kayak Bapak Pocong gitu ya kalau nggak salah ya. Nah itu ya, itu beberapanya yang biasanya kita familiar. Kemudian ada seseorang, ternyata ada pidato juga ya untuk remaja ini ya. Pidato bahasa Jawa, terus Pranoto Coro atau Pranoto Adicoro gitu ya, mungkin ya banyak yang lebih tahu seperti itu. Ini juga kategorinya untuk remaja. Mendongeng ini kategori umum, berarti untuk usia sampai 50 tahun aman ya. Oke, alih aksara Jawa juga dari anak, remaja dewasa, dan juga dewasa. Oke, nah dari jenis-jenis kompetisi ini tadi, apakah memang ada materinya atau ini monggo bebas aja, atau ada materi khusus yang menjadi panduan untuk nanti peserta kompetisi ini? Oke, terima kasih. Memang biar nanti adik-adik kita lebih semangat untuk mengikuti ini. Memang dari Kondok Kebudayaan, dari Dinas Kebudayaan sudah memberikan juknisnya. Nanti sudah kami share Mbak. Biar nanti dari anak-anak bisa belajar. Dan kemarin di hari Senin kemarin itu anak dari tingkat SMP dan SMA SMK sudah diberikan materi awal untuk persiapan terkait dengan kompetisi ini. Jadi kemarin sudah ada pelatihan Coro untuk seseorang dan mendongengnya.
Jadi adik-adik kita sudah dibekali ilmu oleh narasumber handal terkait dengan persiapan kegiatan kompetisi di tahun 2024 ini. Jadi memang sudah ada juknis yang disampaikan gitu ya. Nah, kalau ini Star Lovers pengen tahu nih juknisnya di mana nih Pak, yang bisa dilihat langsung ataukah di media sosial, ada website khusus mungkin untuk kompetisi ini? Nanti bisa dibuka nggih di medsosnya Kundo Kabudayan karena memang dari sana sudah banyak sekali apa yang pengen Bapak Ibu atau ada ketahui terkait dengan lomba di tahun 2024 ini. Oke, jadi memang ada juknis yang sudah disediakan gitu ya, jadi aman ya. Termasuk juga mungkin pilihan ya Pak. Kalau mau copot kan ada lumayan beberapa pilihan ya. Ada wajib dan pilihan. Nanti di sana ada di lampiran di juknis itu akan ada pilihan-pilihan seperti mau copot nanti yang wajib juga ada di situ, pilihannya juga ada di situ. Kemudian geguritan juga nanti yang wajib ada di situ, ada di lampiran materi lombanya, ada di juknis. Jadi nanti kalau mau akses silahkan akses di websitenya Kundo Kabudayan Sleman. Oke, jadi langsung akses di situ ya Star Lovers ya. Nanti tinggal kira-kira mana nih yang cocok gitu ya. Iya betul. Nah ini lombanya mulai kapan nih bisa atau misalnya mendaftar nih ya kan? Aku pengen ikutan nih, kayaknya anakku bisa deh ini Pak gitu misalnya. Kayaknya Mbak Widi juga bisa deh ini. Boleh ya. Kategori umum mendongeng nih. Aduh, kayaknya agak berat ya mendongeng. Gimana nih Pak? Oke, jadi di April ini kita baru persiapan terkait dengan sosialisasi terkait dengan persiapan pengiriman juknis dan sebagainya, dan nanti di tanggal 16 April sampai dengan tanggal 1 Juli ini dibuka pendaftarannya gitu ya. Dan nanti untuk awal ini nanti untuk adik-adik yang akan mengikuti nanti cukup untuk mengirimkan video ya. Jadi daring video seleksi. Oke. Dan nanti di tanggal 2 sampai dengan 12 Juli 2024 nanti baru ada penjurian terkait dengan video yang adik-adik nanti atau Bapak Ibu kirimkan seperti itu. Oke, jadi pengiriman video ini untuk semua jenis kompetisi tadi ya? Kecuali aksara Jawa sepertinya Mas ya. Kecuali aksara Jawa ya. Aksara gitu ya. Jawa nanti on the spot, jadi tidak melalui seleksi daring. Selain aksara Jawa itu mengirimkan video daring, nanti kemudian diseleksi baru on the spot. Tetapi untuk khusus aksara Jawa itu nanti langsung on the spot, tidak melalui seleksi daring. Siap. Jadi memang ini masih ada banyak waktu gitu ya untuk berlatih ya. Karena sampai 1 Juli nih untuk pendaftaran dan juga pengiriman videonya gitu ya. Jadi monggo silahkan aja langsung akses tadi websitenya di Kundo Kabudayan Sleman gitu ya, untuk bisa memilih karena ada banyak pilihan juga ya gitu ya, kira-kira mana yang oke gitu ya. Bahkan sampai 1 Juli sekali lagi ya, video ingatkan sampai 1 Juli untuk pendaftaran dan juga pengiriman videonya. Oke, ini untuk tambahan ya untuk adik-adik dan Bapak Ibu sekalian, ini karena sudah dipersiapkan dari Kundo Kabudayan Sleman gitu, terkait dengan ribetnya. Jadi ini suatu kompetisi yang dibiayai dan ada ribetnya. Jadi nanti monggo kepada adik-adik semuanya dan Bapak Ibu sekalian berlomba-lomba untuk mendaftar dulu karena ini akan ada suatu hasil dari satu bisa dikenal oleh banyak orang, yang kedua nanti melalui budaya Jawa, yang ketiga ada reward dari Kundo Kabudayan Kabupaten Sleman. Terus kalau menang gimana Mas? Gimana? Kalau menang terus gimana? Kalau ada sepertinya tidak selesai di Kundo Kabudayan Sleman ya ini. Karena ini seperti kompetisi berjenjang, tidak hanya dilaksanakan selesai di satu Kundo Kabudayan. Jadi nanti yang terbaik 1, 2, 3 nanti akan jadi duta dari Kabupaten Sleman untuk mewakili Sleman untuk naik ke jenjang provinsi Jakarta. Ini dia. Kapan lagi jadi duta ya gitu kan. Mewakili Kundo Kabudayan tercinta gitu ya. Jadi nanti juga akan ada kompetisi di provinsi gitu ya Pak ya gitu ya. Oke, jadi ini hal yang menarik jadi juga menantang, yang ayo tunjukkan bahwa kita tuh bisa kok gitu ya. Apalagi kompetisi-kompetisi tadi di sekolah-sekolah sebenarnya sudah diajarkan ya Bu Indri ya. Iya, betul. Jadi materinya sudah diajarkan sudah diajarkan sebenarnya. Jadi sudah bisa didapatkan juga contoh-contohnya dari Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Mungkin nanti dibantu juga oleh orang tua yang ada di rumah gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan obrolan ini nanti. Monggo silahkan untuk Star Lovers yang mungkin ada pertanyaan, silahkan bergabung di nomor WA kita di 0818621013 atau di kolom Instagram kita @starjogja_fm. Kita akan segera kembali.
Kembali lagi di Bincang Spesial bersama Dinas Kebudayaan Kundo Kebudayaan Kabupaten Sleman ya Star Lovers ya. Dan saat ini kita sedang membahas tentang kompetisi bahasa sastra sebagai upaya perlindungan bahasa daerah. Jadi saat ini Star Lovers diajak untuk ikutan berkompetisi gitu ya. Apalagi mungkin punya anggota keluarga yang sesuai dengan tadi persyaratannya gitu ya, atau usia, karena jenjang usia tadi ya yang disyaratkan gitu ya untuk bisa mengikuti kompetisi bahasa daerah atau bahasa Jawa ini gitu ya. Termasuk juga ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya untuk Pak Rohmat dan juga ada Ibu Indri di sini. Kalau Ibu Indri ini perwakilan dari MGMP Bahasa Jawa SMP, kemudian Pak Romadi adalah perwakilan MGMP Bahasa Jawa SMA atau SMK gitu ya. Jadi untuk Star Lovers yang baru aja gabung di sini, tenang, walaupun telat tapi masih banyak informasi yang akan kita sampaikan gitu ya. Termasuk juga ini ada pertanyaan menarik juga nih tentang penilaian gitu ya. Karena tadi sudah disampaikan ada beberapa jenis kompetisi gitu ya yang diperlombakan. Nah, ini penilaiannya dari masing-masing jenis kompetisi ini apa? Apalagi yang mendongeng nih. Ini pertanyaan dari Pak Adi. Terima kasih Pak Adi pertanyaannya. Monggo, ini Pak Rohmat atau Bu Indri nih yang menjawab nih. Monggo Mas Rohmat. Oke, nggih, terima kasih. Matur nuwun, terima kasih sekali terkait dengan pertanyaan yang sangat bagus pada sore hari ini nggih. Memang kita dari Kundo Kebudayaan nggih sudah mempersiapkan nggih dewan juri yang sangat profesional nggih Mbak nggih. Karena nanti kalau kita yang milih kan guru dhewe sik biji ya. Jadi nanti dari Kundo Kebudayaan sudah mempersiapkan juri yang profesional untuk penilaian terkait dengan lomba tadi. Moco cerka, ada keguritan, sesorah, ada nembang mocopat, prawacoro, terus terkait dengan mendongeng dan alih aksara Jawa seperti itu. Dan nanti biar lebih jelasnya nanti untuk kriterianya sudah kami share nggih. Nanti mungkin Mbak bisa ditanyakan nggih untuk linknya tadi terkait dengan juknis yang ada di lomba di tahun 2024 ini. Karena harapannya nanti kita bisa fair nggih, bisa fair dalam lomba ini. Jadi dari semuanya bisa ikut terkait dengan tadi usianya, jenjangnya. Yang kedua nanti terkait dengan penilaiannya juga nanti kita akan terbuka karena nanti setiap selesai lomba nanti akan segera kita umumkan. Jadi tidak menunggu lama, nanti mungkin di akhir-akhir lomba, misalkan lomba tadi mendongeng sudah selesai, nanti di akhir kegiatan sudah langsung kami umumkan untuk kegiatan atau yang meraih terbaik 1, 2, 3 dan yang nanti akan mewakili ke tingkat daerah istimewa Yogyakarta seperti itu. Siap. Ini masih dari Pak Adi nih. Berarti termasuk kayak intonasi pelafalan kayak gitu juga itu dinilai ya Pak ya? Iya jelas. Jadi nanti tetap ada satu wirosonya, wiromonya, wirogonya, wicoronya. Jadi nanti monggo pelafalannya misalkan aku wedi. Ya, ojo aku wedi. Wedi itu kan pasir. Jadi Bapak ini dia mundut wedi ya kan jelas Bapak membeli pasir. Tapi nek aku wedi ketemu Mbak Widya. Nah, itu kan saya takut kan. Jadi nanti harapannya antara pelafalan dot ceton tak totok kowe ya. Jadi nanti kan tak tutuk kowe ya kan jelas. Jadi nanti yang dinilai juga itu juga. Jadi terkait dengan antara pelafalan tadi wicoro, wiromo, wiroso dan wirogonya nanti akan dinilai seperti itu. Oke, gitu ya, sudah jelas ya. Dan di petunjuk teknis sudah disampaikan juga ya sudah, untuk penilaiannya berapa persen kayak gitu. Dan jangan khawatir nanti akan ada target meeting juga. Ya nanti kalau masih ada yang belum jelas nanti ada kita undang untuk target meeting untuk kegiatan lomba di Kundo Kebudayaan Kabupaten Sleman seperti itu. Kapan itu Pak TM-nya? Nah, nanti setelah kita umumkan nanti kan ada pengumumannya di tanggal 13 Juli 2024. Nah, itu kan setelah itu nanti akan kita share untuk TM-nya di Kundo Kebudayaan seperti itu. Oke, siap. Wah, Pak Adi masih tanya lagi. Ini hadiahnya berapa juta nih? Berapa Mas? Berapa juta? Ini biar surprise ya Mas Adi ya, biar surprise ya. Untuk hadiah masih kita simpan dulu karena takutnya nanti jika panjenengan virtual sekarang nanti cukup besar juga ya. Jadi untuk hadiah mohon maaf ini saat ini kita share kita keep dulu biar nanti menjadi surprise buat adik-adik, Mas, Mbak semuanya yang nanti harapannya bisa ikut untuk ajang lomba di tahun 2024 ini seperti itu. Bocoran dong Mas, belasan juta, apa puluhan juta iya, gitu. Misalnya total gitu. 50 juta misalnya kan. Jadi kita udah kebayang tuh Pak ini ya.
Nanti berapa nih dapatnya? Ini ya nominalnya baru ribuan aja. Jadi nanti bisa ya kalau untuk adik-adik nanti bisa membeli kuota ya cukup untuk 1 tahun lah. Kalau adik-adik itu loh Kalau adik-adik ya. Termasuk juga ada sertifikat ya nanti ya Pak ya? Iya jelas. Yes, jelas karena kalau biasanya lomba juga selalu akan ada sertifikat juga gitu ya. Terima kasih pertanyaannya. Ini juga ada pertanyaan menarik dari Ibu Tin Partini juga gitu ya. Ini agak melenceng dari kompetisi nggak Bapak ya? Ya nggak apa-apa. Melihat Ya, ada tim MGP di sini, ini pengen tahu komentarnya aja dari Bapak juga Ibu guru ini katanya. Kalau di desa aja pada pakai bahasa Indonesia dalam kesehariannya nih, anak-anak kecil, remaja juga, orang tuanya aja yang pakai bahasa Jawa, ini gimana nih Pak gitu. Ada tanggapannya nih monggo. Terima kasih Ibu dari saya sendiri memulai monggo kita terapkan 3M. Apa itu 3M? Mulai dari hal yang kecil dulu. Jadi dari kita orang tua nanti memberikan contoh. Karena anak itu kalau cuma dikasih kowe kudu kromo nduk, kowe kudu kromo Mas, itu kan tidak majas. Namun kalau kita memulai seorang istri dengan seorang suaminya, monggo Kang Mas ngunjuk rumiyin. Anak kan dengar, ngunjuk itu apa ya? Berarti minum itu. Monggo Kang Mas dah rumiyin. Itu istri kepada suami. Jadi nanti contoh yang baik itu kepada anak-anak kita kan biar dilihat, bapak ibu itu boso, saya harus bisa boso. Itu yang pertama. Jadi mulai dari hal yang kecil dulu. Yang kedua mulai dari diri kita. Kalau kita tidak memberikan contoh, kita tidak melaksanakan, siapa lagi yang akan ngeluri budaya Jawa. Jadi mulai dari kita Bu, monggo saya juga sudah mulai dengan istri kadang-kadang boso. Pun maaf dereng, tapi kalau istri pun dah dereng Mas, sampun. Anak-anak sampun itu apa? Jadi anak saya nomor 2 itu sudah tahu. Sampun sinau Mas, sampun Pak, jadi kan tahu sampun berarti sudah itu kan. Terus tadi sudah mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri kita. Yang ketiga mulai dari saat ini juga jangan menunda-nunda untuk terkait ngeluri budaya Jawa. Kalau kita esok wae, sun SMP tidak, sun SMK, SMK tidak, sun kuliah, akhirnya kapan lagi? Sepuh sudah ketemu dengan jodohnya, malu untuk menggunakan bahasa Jawa. Maka dari itu nanti Bapak sekalian, saya ajak monggo kita lakukan 3M tadi, mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri kita sendiri, mulai dari saat ini juga untuk melalui budaya dan bahasa sastra Jawa seperti itu. Jadi contoh gitu ya. Jadi contoh untuk keluarga dulu deh yang paling dekat. Betul, ya. Kemudian nanti sekeliling juga pasti akan ngelihat juga ya Pak ya keseharian kita seperti apa. Mungkin Bu Indri melengkapi kali ya Bu dari pengalaman Bu Indri yang selama ini bagaimana nih? Seru banget ya kalau membahas bahasa Jawa, bahasa ibu yang mungkin kalau kita temui di sekitar kita sudah hampir banyak yang mulai meninggalkan gitu kalau sekitar kita, walaupun sebenarnya di luar sana masih banyak sekali yang masih mau menggunakan. Saya setuju sekali dengan tadi 3M-nya Mas Rohmadi, memang betul harus dimulai dari diri kita sendiri. Terus kemudian selain itu, karena ini zamannya itu sudah zaman digital modern yang semua informasi itu bisa diakses. Jadi seumpama orang tua tadi disampaikan oleh Bu Tin Supartini oleh Bu Tin Supartini, gimana orang tuanya aja hanya orang tuanya yang menggunakan bahasa Jawa atau mungkin bahkan di keluarganya tidak menggunakan bahasa Jawa. Nah, sekarang itu dengan mudahnya informasi bisa bertanya-tanya kemana-mana. Bahkan misal buka YouTube, mau yang basa Jawa nih yang menggunakan londo pun ada gitu, basa mudahnya untuk saking mudahnya mengakses informasi. Mau siapa sih yang kita cari untuk mengajarkan atau bisa kita mintai informasi terkait bahasa Jawa itu, guru-guru juga sudah banyak yang membuat Mas, apa jenisnya itu, link-link atau channel-channel YouTube, channel TikTok yang itu berisi bahasa-bahasa Jawa, dan mungkin di situ juga bisa terjadi chatting langsung ya, bisa chat langsung, bisa tanya langsung kepada si guru yang membuat channel itu. Tapi saya belum buat sih. Mungkin bisa dicoba selepas ini ya Bu. Artinya memang harus kita mulai dari diri kita sendiri, dan saya pun juga mencoba untuk memulai dari keluarga seperti yang dilakukan Mas Rohmadi. Anak-anak saya, 2 orang anak saya itu dari awal memang kita biasakan untuk menggunakan bahasa Jawa. Ya walaupun ora kromo-kromo banget ya, paling tidak ngoko gitu. Paling enggak kepada orang tua tuh tahu bedanya. Oh, monggo Bu dahar, monggo Mbah dahar. Kemudian dia tahu bahwa dahar tidak digunakan untuk dirinya begitu. Jadi memang
harus sabar ya, orang tua di rumah harus sabar ketika kita mau mengajari anak menggunakan basa krama. Ya seperti Mas Rohmadi katakan tadi, ya kita harus kasih contoh. Nek awak dhewe nganggo ngoko, anake le nyontoh piye gitu. Ya enggak apa-apa, kita walaupun dengan anak boleh kita menggunakan ngoko, enggak apa-apa, kita agak mengalah dulu. Kita menggunakan basa krama le, sampun maaf menapa dereng. Lah nanti kita ajarkan untuk perubahan-perubahan kosakata, misal nedo, dahar, begitu maem, ngunjuk, kemudian sare, tilem, turu, itu nanti tiap hari memang harus kita dilatih terus, dibenarkan terus, diingatkan terus. Memang harus begitu. Namanya juga belajar. Tapi nanti kalau sudah nyantol, insya Allah itu sudah enak nanti orang tua untuk mengajak komunikasi anak menggunakan bahasa Jawa. Oke, dicoba dulu ya Ibu Tin ya. Ini ada komentar juga dari Ibu Tin gitu. Oh ngoten nggih, susah ya Pak Bu, apalagi untuk anak-anak. Waduh, kalau udah ngomong susah kayak gini kayaknya kok jadi kayak benteng gitu ya. Tenang Bu, nanti dicoba dulu ya. Diajak dulu gitu kan. Dan harus ini yang enggak kalah penting, mungkin bisa ikut nggih Bu nggih. Bu Tin nggih ikut dalam ajang lomba ini Bu nggih. Ya, monggo milih Bu aja, bisa mendongeng, bisa sesorah, bisa nanti geguritan, monggo itu ajang belajar bersama. Siap, terima kasih juga. Ini dari Pak Suroso saking Pakem. Menapa wonten pelatihanipun kangge lare ingkang taksih ajaran Pak Bu? Ngeten. Ini ada pertanyaan juga ya. Monggo. Maksudnya untuk latihan lomba atau latihan bahasa sastra atau apa mungkin, ini ya? Mungkin maksudnya bahasa sastra mungkin ya gitu. Menapa wonten pelatihanipun kangge lare ingkang taksih ajaran. Mungkin untuk anak-anak kali ya Pak ya, Bu. Jadi untuk mempersiapkan kompetisi bahasa dan sastra di tahun 2024 ini memang dari masing-masing sekolah nih, dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK itu sudah mempersiapkan. Jadi dari Bapak Ibu guru yang ngasto bahasa Jawa itu sudah mulai nggih membidik ya. Pertama membidik dulu anak-anak yang akan menjadi duta sekolah atau duta di Kapanewon atau kelurahan. Setelah itu nanti anak-anak dapat, nanti dari Bapak Ibu guru akan memberikan nggih materi terkait dengan persiapan di ajang lomba bahasa dan sastra tahun 2024 ini. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, dari Bapak Ibu yang ngasto di masing-masing sekolah itu pasti akan mempersiapkan dan akan mendidik dan akan pasti mendatangkan nggih pemateri atau instruktur dari luar selain kita seperti itu. Jadi nanti misalkan ada Pak Lurah bisa memberikan materi, ada Pak Panewu seperti itu. Jadi untuk mempersiapkan ini pasti dari mungkin kalurahan atau sekolahan atau Kapanewon sudah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Satu apa? Untuk membekali dari anak-anak usia remaja atau anak usia dini, dewasa dan umum nanti bisa meramaikan ikut dalam kegiatan kompetisi bahasa dan sastra di tahun 2024 ini. Seperti itu. Oke. Ini juga ada pertanyaan dari Ibu Desi. Terima kasih. Sepertinya ini menarik ya untuk Pranoto Coro remaja gitu. Nah, ini format video yang nanti dikirimkan ini seperti apa formatnya? Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti untuk format tag videonya tidak boleh terpotong ya. Jadi nanti lost. Jadi satu kali pengambilan gambar. Jadi nanti bisa menggunakan HP maupun kamera seperti itu. Jadi nanti harapannya satu kali anak matur dari Assalamualaikum sampai dengan Waalaikumsalam itu satu rangkaian. Jadi nanti tidak ada pengeditan gitu. Jadi monggo natural saja Bapak sekalian mempersiapkan untuk kegiatan tag videonya. Santai, namun nanti dalam matur itu cetok jelas pelafalannya. Jadi nanti yang kami nilai yang dinilai oleh tim juri itu nanti satu tadi wicoronya, wiromonya, terus nanti wirogonya, dan dengan harapan nanti satu rangkaian video itu full, tidak ada editan seperti itu. Oke, jadi full maksimal durasi berapa menit nih Pak Rohmat? Kalau Pranoto Coro itu paling ya 10-an menit lah, kurang lebih 10 menit ya. Oke, ini untuk acara apa saja nih? Ada petunjuk teknis yang lainnya yang bisa disampaikan nih, maksudnya Pranoto Coro dalam rangka acara apa atau mungkin bagaimana nih Pak? Yang di sini yang biasa dilombakan itu memang untuk yang resmi-resmi ya Pak ya. Misalkan nanti ada hajatan, mungkin ada yang nikahan, yang penting yang ada sering digunakan di masyarakat seperti itu. Oke, gitu. Jadi sekali lagi bukan close up ya. Jadi satu full dari kepala sampai kaki gitu harus terlihat. Tidak ada editan, maksimal kurang lebihnya 10 menit ya. Monggo silahkan aja ajak putra-putrinya ya untuk ikutan. Ini apakah harus menggunakan pakaian Jawa nih? Langsung ada pertanyaan juga. Apakah harus menggunakan bahasa Jawa, pakaian Jawa resmi? Biar nanti ini kita sinambi promosi ya, promosi untuk ngeluri budaya Jawa.
sebaiknya iya, karena nanti itu kan di room ya, di ruangan atau nanti misalkan di tempat yang tertutup. Jadi nanti cuma ada satu pengambil gambar, satu yang matur atau yang ngetik tadi seperti itu. Jadi harapannya bisa menggunakan pakaian adat Jawa Gagrak Yogyakarta. Ya, karena kita kan biasanya kamis pon sekarang ya, ini menggunakan baju adat Jawa gitu. Jadi ya pasti semua punya lah anak-anak zaman sekarang ini ya. Yang sekolah ini pasti juga punya. Oke, jadi untuk Pranoto Coro tadi sudah lengkap ya disampaikan oleh Pak Rohmat tadi beberapa hal yang harus diperhatikan gitu ya supaya nanti bisa lolos gitu. Jangan lupa senyum ya, jangan tegang gitu. Jangan sepaneng, jangan tegang. Smile. Nah, ini dia ya. Ini termasuk penilaian juga ya. Karena sebagai sosok yang jadi tokoh utama tuh. Jadi MC itu kan tokoh utama. Jadi kalau dilihat orang itu kalau senyum kan menyenangkan loh. Senyum, santai ya jadi itu ya. Mungkin Mas Romadi bisa sedikit memberi gambaran apa sih boleh. Tadi sepertinya tadi di Wicoro, Wiromo, Wirogo, Wiroso itu kan nggak mungkin belum semua orang perso, belum semua orang tahu. Sedikit gambarannya Wicoro itu yang dinilai apa saja, yang diperhatikan apa saja gitu. Ya tadi saya matur yang kedua kalinya. Memang nanti satu jelas dulu nggih. Walaupun cuma pakai HP dalam pengambilan gambarnya, yang penting jelas dalam maturnya. Jangan sampai nanti terburu-buru satu. Yang kedua nanti agak gemeter, grogi. Makanya nanti sebelumnya nanti bisa panjenengan minum air putih dulu biar tenang. Ini tips ya. Tips langsung. Tips and trick gitu ya, Mbak. Langsung nih dari ahlinya nih. Yang kedua nanti memang pelan-pelan saja dalam pengucapannya, nanti biar tim juri itu dalam melihat video panjenengan semua nanti bisa berarti anak ini sudah siap betul untuk ajang di kompetisi bahasa isyarat di tahun 2024 ini itu. Yang ketiga tadi jangan sampai nanti terus satu kali tag gagal putus asa, jangan sampai nanti dua kali tag gagal putus asa. Dulu saya pun pada waktu membuat video pembelajaran itu hampir 10 kali tag tetap kami lanjut. Untuk itu nanti kepada adik-adik, kepada Bapak Ibu dan para yang ingin ikut dalam kegiatan lomba, tag 1-2 kali gagal itu tidak masalah. Yang penting nanti terus berusaha biar nanti hasil yang didapat bisa maksimal seperti itu. Oke, jadi artikulasi, penghayatan, intonasi, gestur ya Pak ya. Dan seperti ini kita harus bisa menghadap kamera. Atau Pak Rohmat bisa ngasih contoh dikit aja Pak. Sekedek mawon Pak, monggo Pak. Ya, jadi kan misalkan seperti menghadap kamera ya. Jadi nanti jangan sampai kalian terlalu menatap ke atas dan ke bawah. Jadi misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun dumateng sanipun Bapak Ibu ingkang satuhu kehormatan. Nah, seperti itu. Jadi harapannya panjenengan bisa seperti melihat audiennya. Jangan sampai nanti kalian bisa terlalu menunduk seperti ini atau malah terlalu ke atas melihat atap itu kan nanti juga sudah ini berarti kurang siap. Jadi harapannya bisa melihat kamera itu seperti audien yang kita hadapi seperti itu. Betul. Ini karena ini ada kesempatan untuk mengulang ya. Kan ini mengirim video gitu. Ini via daring gitu ya. Jadi bisa ini kurang bagus nih, tag lagi nggak apa-apa ya Pak ya. Lama kok masih tanggal 1 Juli loh. Nah, masih sampai tanggal 1 Juli ya. Masih cukup banget. Masih cukup banget waktunya. Ritek masih cukup banget. Yes, kalau kurang aku tag lagi gitu. Ini termasuk dandan juga untuk yang perempuan nggak masalah ya Pak Rahmat atau gimana nih? Atau ada batasan tertentu? Nanti semakin cantik ya semakin bisa membuat kita lebih pede tuh. Jadi nanti monggo sepede panjenengan semuanya. Nanti misalkan dengan make up nanti lebih pede ya silahkan. Misalkan dengan natural lebih pede ya tidak apa-apa seperti itu. Karena dulu ada pengalaman ada satu siswa atau remaja itu kalau bersanggul itu lebih bisa mengeluarkan energinya. Jadi nanti monggo yang hijab berhijab tidak apa-apa, yang bersanggul disilahkan seperti itu. Sesuai dengan keyakinan dan mood dengan semuanya. Gitu. Takutnya nanti kalau dipaksakan harus sanggulan tapi harus melipat kan malah tidak mood dan takutnya malah merubah tadi intonasi, bicara, wirama dan sebagainya. Senyamannya ini
calon peserta. Yang penting gitu. monggo aja teman-teman semuanya ya bisa meramaikan di Kundo Kabupaten di Kabupaten Sleman. Oke, ternyata kita sudah mepet waktunya Pak Ahmad dan juga Bu Indri ya. Sayang sekali cuma 1 jam ya. Karena seru banget kalau ngomongin tentang bahasa Jawa gitu ya. Nah, ini bisa memberikan pesan-pesan juga nih untuk Star Lovers ya. Mungkin yang ingin ikutan kompetisi ini juga apa yang harus dipersiapkan, mungkin juga termasuk juga para orang tua ini ternyata banyak juga yang memberikan tanggapan bahwa susah juga nih sekarang nih untuk ngajak anak-anak muda untuk berbahasa Jawa. Iya, oke. Ini sebagai kesimpulan juga monggo Bu Indri dulu mungkin ya. Nanti dilanjut oleh Pak Rahmat. Nanti bisa ditambahin ya Mas Rahmat ya. Siap. Jadi dari obrolan kita hari ini yang lamanya kurang lebih 1 jam, tuh perlindungan bahasa daerah itu menjadi tanggung jawab kita bersama, baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat, dan kemudian didukung oleh pemerintah. Dengan demikian kita punya harapan besar bahwa bahasa budaya Jawa, aksara Jawa bisa anjayeng bawono. Begitu. Mantap. Pak Rahmat melengkapi Pak, monggo. Nggih, terima kasih matur nuwun. Jadi monggo yang warga Sleman gitu, Sleman khususnya kita, Sleman, Star Lovers semuanya warga Sleman dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK disiapkan dengan sebaik-baiknya. Masih ada waktu banyak sekali. Siapkan yang pertama tetap KTP jika sudah punya. Yang kedua mungkin kalau belum ya KIA. Kalau yang belum lagi ya nanti KK. Bisa itu nanti mulai dari usia 6 tahun sampai dengan 50 tahun monggo rame-rame kita serbu Kundo Kabudayaan Kabupaten Sleman untuk apa? Ikut di ajang lomba kompetisi bahasa dan sastra di tahun 2024 ini. Apa harapannya? Biar nanti dari adik-adik, dari remaja, dari bapak ibu sekalian bisa ngeluri budaya Jawa yang adiluhung. Siapa kira bukan lagi yang ngeluri di kebudayaan Jawa di Yogyakarta ini. Seperti itu. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun sangat nggih. Pak Rahmat kalian Ibu Indri. Sami-sami. Saya juga bahasa Jawanya cuma dikit-dikit gitu ya. Enggak apa-apa. Matur nuwun. Nah, dengan ini semoga juga ini jadi semangat bersama gitu ya untuk kita semua Star Lovers dan juga Anda warga Sleman yang diberikan kesempatan untuk ikutan berkompetisi dalam kompetisi bahasa sastra Kabupaten Sleman ini. Monggo silahkan aja langsung ya persiapkan diri dan memilih kompetisi mana yang sesuai gitu ya. Baik. Mungkin tambahan sedikit, Mbak. Boleh, monggo. Nanti untuk adik-adik semuanya dan Bapak Ibu sekalian yang ingin melihat atau pengen tahu lomba di tahun kemarin, nanti bisa dicek ya di link YouTube-nya di Kundo Kabudayaan Kabupaten Sleman. Itu sudah banyak kita diupload oleh tim terkait dengan lomba tadi, ada mendongeng, ada keguritan, ada surat. Nanti bisa dilihat bagaimana teman-teman dalam mengapresiasi atau mengekspresikan lomba tersebut. Jadi nanti monggo dicek di YouTube Kundo Kabudayaan atau di YouTube saya. Promosi tapi bukan. Boleh. Supaya jadi ini ya, jadi jadi contoh juga gitu ya. Biar lebih tahu seperti itu. Ternyata gitu ya. Okay. Banyak di YouTube Kundo Kabupaten Sleman. Oke, nanti juga ditunggu YouTube-nya Bu Indri ya. Siap. Baik. Terima kasih Pak Rahmat, Bu Indri. Sukses selalu ya. Matur nuwun. Saya Widya Pradipta juga beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat, salam sehat, sampai jumpa.